Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan belajar algoritma dan dasar pemrograman. The C ya, kita akan belajar bahasa C. Ya, ini algoritma dan bahasa dasar pemrograman. Daftar isi, ini ada pertama review algoritma dan pseudocode. Sudah pengenalan program bahasa C. Ada kondisional, ada loop dengan for, nested loop, do while, dan switch case, array satu dimensi, array dua dimensi, fungsi dan pointer, alokasi memori dinamis, karakter, string, dan struct. Ini ada review ya, mengantar ke algoritma. Kasus masak mie instan, bagaimana cara masak mie instan? Tiap orang memiliki cara memasak yang berbeda. Yang sama adalah material input berupa sebungkus mie instan yang masuk ke dan hasil akhirnya. Jadi yang sama adalah input dan output. Yang sama input ya, yang sama input. Berupa mie rebus bukan nasi goreng, gado-gado, tiwul, atau makanan beda lainnya. Jika semua tahapan struktur, iklan disebut sebagai algoritma. Algoritma itu input, proses, dan output. Ya, kemudian ada kasus mengurutkan bilangan. Bagaimana cara mengurutkan bilangan yang dari terkecil ke terbesar ini? Apa inputnya? Inputnya ini ya, outputnya nanti bilangan yang sudah terurut. Bagaimana prosesnya? Itu ada banyak ya, ada bubble sort, ya berbagai jenis sorting algorithm. Itu ada input, lalu dimasukkan ke set of rules to obtain the expected output from the given input, lalu ada output. Komponen algoritma ada 0 atau lebih input, ada proses, merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan tujuan akhir, ada output, ya ini bersifat unik ya. Kriteria algoritma finiteness, terbatas, algoritma harus berhenti dan selesai pada output. Definiteness, pasti mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Efisien, menggunakan sumber daya optimal dan waktu yang paling singkat. Kemudian ada kasus volume, diketahui dimensi suatu kotak yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Tentukan volume kotaknya, idenya kan ini. Kemudian dekomposisi ya, kita masukkan inputnya ini, prosesnya adalah pengalian, outputnya adalah hasil kali. Ya, dapatkan input, kalikan, kemudian simpan hasilnya, kemudian tampilkan hasilnya ya, perkalian tersebut. Cara penulisan algoritma itu ada naratif menggunakan bahasa sendiri ya. Nah, ini tidak ada ketentuan baku tentang penulisan kalimat, bisa berbentuk narasi lengkap, singkat, atau bahkan berbentuk mirip kode program yang disebut pseudocode. Ini adalah penulisan algoritma yang berupa narasi, atau juga bisa flowchart ya. Nah, di sini adalah flowchartnya. Diagram alir simbol-simbol memiliki kesepakatan penulisan, ada konvensinya ya untuk simbol-simbol algoritma. Nah, ini ada yang ketiga, ini adalah pseudocode ya, namanya pseudocode. Nah, ini masih narasi biasa yang 1 dan 2. Kemudian pseudocode adalah cara informal ya, cara informal untuk menuliskan algoritma atau rancangan program komputer bertujuan untuk mendapatkan ide secara tepat dan juga memudahkan membaca algoritma tanpa aturan grammar yang ketat. Ada banyak cara menuliskan pseudocode, tidak ada aturan baku, namun untuk mengurangi ambiguity maka dibuat konvensi. Nah, ini adalah contoh pseudocode penjumlahan. Dan juga ini tadi pseudocode untuk volume. Oke. Ya, kemudian sih ada pengantar ke algoritma. Ya, lanjutan yang tadi, struktur algoritma itu sekuensial ya.
Setiap langkah diproses secara berurutan dari atas ke bawah. Loop pengulangan dan loop pengulangan suatu langkah dilakukan beberapa kali berdasarkan suatu kondisi tertentu. Kondisional pemilihan langkah didasarkan oleh suatu kondisi benar atau salah. Struktur kendali Struktur kendali adalah suatu bentuk atau struktur yang memiliki peran khusus untuk mengatur atau mengendalikan urutan pengerjaan satu atau lebih instruksi terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu if Jadi struktur kondisi, struktur pengulangan, dan struktur lainnya ada exit continue. Pengulangan ada while for dan kondisi ada if. Ini adalah contoh struktur pengulangan, ada for ya. Ini contoh struktur pengulangan while ya. Nah, ini ada contoh exit dan continue. Ini continue ya. Dan ini ada yang exit. Ya, jadi jika hal begitu sama dengan 13 kita lanjutkan gitu ya. Kemudian di sini ada dasar pemrograman C, elemen algoritma, terus kita ke pseudocode, kemudian program komputer. Ya, elemen algoritma ini nanti ada variabel, perintah, operator, dan ekspresi, dan struktur kendali aliran. Algoritma diimplementasikan dalam bentuk program komputer ya. Ini variabel, ini elemen algoritma. Elemen dari algoritma untuk menyimpan suatu nilai tertentu pada suatu saat. Pada saat nilai lain dalam variabel itu bisa diubah ke nilai lain sesuai kebutuhan. Ini ada perintah instruksi, satuan operasional dari suatu algoritma atau program komputer. Operator dan ekspresi. Ekspresi adalah operasi yang menghasilkan nilai. Operator adalah simbol dari operasi untuk mengolah nilai. Misalnya tambah, kurang, kali, bagi ya. Struktur kendali aliran menentukan urutan instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer. Sini ada variabel. Variabel merupakan salah satu dari identifier. Variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai atau data. Aturan pembuatan variabel dalam pemrograman. Variabel dapat dituliskan dengan suatu nama yang unik dan terbentuk dengan karakter alfanumerik, hanya huruf dan angka dan underscore.
Karakter pertama adalah huruf atau underscore ya, underscore tidak disarankan. Karakter pertama adalah huruf ya, yang tadi ya terulang ya. Case sensitif, huruf besar berbeda dengan huruf kecil, tidak menggunakan kata-kata reserved word, kata dalam pemrograman yang sudah digunakan sebagai instruksi, contohnya print gitu ya, if itu sudah ada. Nah, contoh ini boleh ya, sum, T2 jumlah kecil jumlah besar boleh gunakan sebagai nama variabel atau identifier. Tipe data adalah pengelompokan berdasarkan jenis dari suatu nilai atau data. Karena variabel digunakan untuk menyimpan nilai memiliki jenis tertentu, maka dalam pemrograman mati variabel harus dibuat dengan tipe yang sesuai. Mengelompokkan tipe data primitif, warna hijau adalah kode untuk program. Ini adalah yang warna hijau. Byte, short, integer, long. Floating itu ada float, double, karakter char, tipe char ya, ada tipe boolean. Kemudian ada perintah atau instruksi suatu operasional dari algoritma atau komputer, kalimat yang dituliskan agar komputer melakukan sesuatu. Kelompok perintah secara umum tidak harus demikian: input, read, output, print. Ya, ada proses if, while, for melibatkan operator dan operan. Ekspresi dapat melibatkan operator dan operan. Jenis operator berdasarkan jumlah operan. Unary ya, ini hanya satu unary, misalkan -5. Binary ini adalah A minus B ya, plus B. Ternary misalkan seperti ini, lebih dari 2. Ini adalah contoh operator dan operan ya. Operan yang A dan B, operator adalah plus dan operan lagi B. Ekspresi aritmatika dan logika. Ekspresi majemuk jumlah operator lebih dari 1 tadi ya, ternary. Urutan proses, precedence ya, ada precedence operator dengan precedence lebih tinggi di proses lebih dahulu. Associativity ya, operator dengan precedence sama di proses dari kiri ke kanan ya, betul ya. Nah, struktur kendali aliran ya, ini ada contoh struktur kendali aliran, dan ada contoh perintah atau instruksi. Ini instruksi ya. Ini adalah conditional if, ada switch, looping, while, do, for ya. Ini adalah operator ya, operator ya. Ini satu tema ini tabelnya operator. Yang ini operasi aritmatika ya, yang ini operasi logika. Dasar pemrograman lanjutan, program komputer ya. Program komputer adalah serangkaian instruksi yang disusun dan ditulis secara struktur untuk melakukan suatu fungsi tertentu pada komputer menggunakan bahasa yang dipahami oleh komputer, bahasa pemrograman komputer ya. Sehingga program komputer merupakan implementasi dari algoritma program komputer dengan sangat ketat berbeda dengan pseudocode. Konsep bahasa pemrograman, sintaks, cara penulisan, struktur program, semantik, arti ya. Sintaks itu cara penulisan ya, atau struktur program. Semantik artinya makna dari instruksi. Pragmatik, efisiensi program. Kapan menulis program komputer itu edit, menulis program di komputer disebut juga coding. Hasilnya ada source code, text editor, itu edit ini kita menggunakan text editor ya, dalam Notepad, Sublime Text, VE dan lain-lain. Kemudian preprocess ya, itu compile yang menjadi objek modul, dan di link ya, link itu menjadikan executable file dalam Windows. Kalau exe ya, compiler itu
si JW, dan min GW, WSL, dan lain-lainnya untuk bahasa C. Kemudian load, memuat program ke dalam memori, execute itu menjalankan program. Contohnya untuk penjalanan program ada command prompt, ada IDE, ada command prompt maksudnya. IDE untuk bahasa C adalah Turbo C, Borderline C, ini Codeblock, Blazed, Definisi plus. Itu untuk IDE ya. Sini kita akan text editornya menggunakan VS Code. Program C pertama include stdio.h, ini artinya memasukkan library file stdio.h disebut file header yang mengandung informasi berupa variabel-variabel dan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk penggunaan pustaka baru. Standar baku maksudnya ya, pustaka baku atau standar library. Seperti print gitu, fungsi print ada dalam stdio.h. Untuk mengakses variabel atau fungsi yang ada dalam standard library, kita harus meletakkan file header yang sesuai ke dalam program, yaitu dengan menggunakan include directive. Program yang memproses directive tersebut disebut dengan preprocessor directive ya. Include di directive ya. Jadi untuk mengakses standar library kita harus menggunakan file header yang sesuai ke dalam program. Include directive. Program memproses directive tersebut disebut dengan preprocessor directive yang diawali dengan simbol hashtag ya. int main ini adalah kelanjutannya ya. int main ini artinya semua pernyataan dalam C dapat dikelompokkan secara logika menjadi suatu fungsi. Setiap program C harus mengandung sedikitnya sebuah fungsi yang disebut dengan main. Pernyataan pertama yang dieksekusi oleh program C adalah int main. Ya, misalkan di sini ada printf. Ya, di sini udah ini udah titik ya. Kemudian ada printf. Ini adalah pernyataan output, bentuk umumnya seperti ini untuk printf. Kemudian sini ada di dalam print text ya. Print text ini string merupakan sekumpulan 0 atau lebih karakter, misalkan string ini terdiri atas 7 karakter, ini backslash n dihitung 1 karakter gitu ya, yang disebut escape sequence. Beberapa escape sequence nanti juga kita akan pelajari dalam bagian strings. Ini ada ini pakai ada ini r carriage return, ada backspace, ada printf. Ini adalah bentuk umumnya. Printf nilai ekspresi. Contohnya ini ya. Ini pseudocode-nya untuk print nilai ekspresi. Kemudian print nilai ekspresi menuliskan nilai ekspresi format harus sesuai dengan tipe nilai ekspresi. Ya, formatnya harus sesuai, misalkan integer harus ada %d gitu. Ekspresinya integer, misalnya ekspresinya a. Input atau output untuk umum pernyataan read itu adalah scanf ya. Contohnya ini program di sini. Ini akan membaca nilai A dan B kemudian ditambahkan. Ini kita akan masukkan, misalkan kita masukkan 95, hasilnya ini outputnya 14. Itu scanf ya, program sederhana. Kemudian sini ada tipe data dan ekspresi ya. Saya lihat sini kalau %d ini adalah integer gitu ya, tapi dilihat dari selang nilainya ya. Dari ini kalau %d sama int ini adalah min 2 miliar ya, sampai 2 miliar gitu. Ya seperti itu. Kemudian
di sini ada algoritma kondisional. Tadi kita ingat lagi struktur algoritma itu ada loop ya, ada kondisional, dan ada sekuensial dalam sebuah algoritma ya. Ada loop pengulangan suatu langkah dilakukan beberapa kali berdasarkan suatu kondisi. Kondisional pemilihan langkah didasarkan oleh suatu kondisi, benar, true, atau salah. Setiap langkah diproses secara berurutan dari atas ke bawah. Sini ada algoritma kondisi. Soal 1, buat algoritma yang memberikan jawaban seperti pertanyaan berapa suhu saat ini jika suhu kurang dari 20, tulis kalimat buat jaket. Nah, ini adalah logikanya, alur berpikirnya ya. Pseudocode-nya adalah yang ini ya, jika suhunya di bawah 20 maka print mau jaket. Ini baca suhunya kita periksa di sini apakah suhunya lebih kecil 20. Jika iya, benar, print mau jaket. Jika tidak, udah selesai gitu. Oke, soal yang kedua sama seperti soal sebelumnya, ditambah jika suhu tidak kurang dari 20, tulis bawa kaos. Nah, jika tidak, itu kita print bawa kaos gitu ya. Ini pseudocode soal 2. Dua bentuk algoritma kondisi. Proses S saat kondisi benar, itu if kondisi S. Ini maksudnya adalah memproses S saat kondisi benar, artinya if kondisi S. Kita menggunakan sintaks ini semantiknya gitu. Kita proses S saat kondisi benar itu if kondisi S, atau proses S1 saat kondisi benar, selainnya proses S2 if kondisi S1, selainnya else S2. Setiap satu else harus berpasangan dengan satu if. Sini ada ekspresi logika. Kondisi diimplementasikan sebagai hasil ekspresi logika, yaitu true atau false. Di sini ada ekspresi penugasan ya. Ini ada variabel sama dengan ekspresi contoh sama dengan 5, B sama dengan C sama dengan 3,15. Apa potongan berikut jika input data 0? Nah, ini potongan programnya. Ini maksudnya ya, sampai sini. Jadi kalau 0, sini akan print 0. Harusnya di sini print 2 kali nih ya. Ngeprint 0 sama ngeprint bukan 0. Kemudian ada compound statement, pernyataan atau instruksi majemuk satu atau lebih instruksi kelompok menjadi satu. Contoh algoritma, jika kurang dari 5 maka lakukan tambahkan A dengan 10 dan simpan A baru. Cetak nilai A, selainnya hitung C sama dengan A-4. Ini adalah contoh dari compound statement ya. Jadi compound statementnya itu if-nya di dalamnya ada banyak gitu ya. Jika A kurang dari 5 maka ada dua hal yang kita lakukan di sini. Gitu. Kemudian sini ada contoh 1, buat program untuk menulis apakah bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Jika genap cetak angka 1, jika ganjil cetak angka 0. Ini ada contoh 1.
Ini ya contoh 1. Berprogram dengan apakah bilang masuk ke dalam genap 1 ganjil 0. Nah, kita lihat jika habis dibagi 2 ini ya maksudnya print 1, selainnya print 0 gitu. Ya, kita lihat 9 itu ganjil, maka outputnya 0. 92 ini adalah genap, maka outputnya 1. Nah, sini ini harusnya A-nya sama dengannya 2 nih, atau ini makanya ini enggak hasil. Oke, untuk contoh 1. Kemudian contoh 2. Ya, di bawahnya sini ya. Buat program untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan buat masukan. Nah, ini jika A lebih besar dari B dan lebih besar dari C, maka print A itu kan, karena A nya lebih besar gitu. Selainnya jika B lebih besar sama dengan C, print B. Ya, jadi kalau di antara kedua ini gagal ya, dan B lebih besar sama dengan C, maka B adalah yang terbesar. Nah, jika ketiganya gagal ya, maka print C itu yang terbesar gitu. Ini kita masukkan 492 dari scanf ini dapat 9, kemudian 10, 10, 3 keluar 10 gitu. Kemudian sini ada lagi ada contoh 2. Multiple if ya. Ini adalah contoh dari multiple if. Karena ada else if di sini ya, else if. Gitu. Kemudian ada nested if. Jadi nested if itu dalam if ada if ya, ini adalah contoh. Nah, jika A lebih kecil dari B, A lebih besar dari B ya. Jika A lebih kecil dari B, C sama dengan B kurang A. Jika C lebih kecil dari 5, print ini sisanya print A ya, dan jika enggak print B gitu ya. Terus jika A ini enggak lebih kecil dari B, print ini. Ini semacam menghitung jarak gitu ya. Ini ada 6 sama 8. Kemudian kita kurangi gitu ya. Jadi ini masuk. Nah, pertama kita scan ya, 6 sama 8, A nya lebih kecil dari 8, betul. C 8 kurang 6 2. Jika C lebih kecil dari 5, print A. Print A ya. Jadi kalau jaraknya lebih dari 5, dia akan print B gitu ya. Nah, ini jika A nya lebih besar dari B, maka print B kurang A. Ini dapat. Itu adalah contoh nested if ya. Ini di sini ada latihan apa output potongan program berikut ya. Jika diberi input data
15.15 ya. Jadi nanti kalian boleh analisa program ini ya, apa outputnya ya, jangan melihat ke sini dulu, jangan lihat. Oke, ini ada struktur perulangan while ya, struktur algoritma loop, pengulangan suatu langkah, lakukan beberapa kali berdasarkan suatu kondisi kondisional, pemilihan langkah berdasarkan suatu kondisi benar atau salah, sekuensial, di setiap langkah diproses secara berurutan dari atas ke bawah. Jadi benar atau salah ini benar satu, kalau nilainya 1 benar, kalau 0 berarti salah. Sini ada struktur perulangan. Dalam struktur perulangan loop, sebuah pernyataan mengizinkan program untuk mengeksekusi pernyataan berulang selama memenuhi kondisi benar. Kebanyakan program melibatkan algoritma perulangan. Terdapat dua tipe algoritma perulangan, yaitu counter control repetition, mengetahui secara tepat berapa kali perulangan dilakukan menggunakan variabel counter. Yang kedua ada sentinel control repetition, yang tidak tahu berapa kali perulangan akan dilakukan dan menggunakan variabel kontrol. Contoh kasusnya, misalkan kita diminta buat algoritma untuk menghitung jumlah dari n bilangan bulat yang dimasukkan. Nah, kita lihat sini, ini inputnya, jumlahnya ini adalah 150. Nah, kemudian untuk kasus sentinel ya, kita ada kasus buat algoritma untuk menentukan rata-rata tinggi bilangan bulat sentimeter. Jadi tingginya bilangan bulat dari beberapa tanaman jagung yang diinput. Input data berhenti dengan tanda nilai -1. Nah, ini contoh dari sentinel ya, ada -1. Nah, ini kalau tadi kan ada counternya lebih kecil dari nilai tertentu, pengulangan ya, sudah diulang seberapa kali, sini counternya nambah sebesar 1 ya. Ya, ini kita juga udah belajar compound operator, nanti kita belajar. Ini plus ini sama dengan plus sama dengan 1 gitu ya. Oke, jadi ini kalau -1 dia berhenti. Nah, ini jadi kita harus masukkan -1 sini. Nah, dia akan mengeprint tadi sesuai kasusnya itu, mengeprint jumlahnya ya, jumlah input data dan rata-ratanya ini 30 gitu. Oke, sini juga ada perulangan while, ini adalah algoritmanya ya, alurnya diagram alur ini while, lalu kondisi dulu diperiksa, jika salah keluar, jika benar pakai instruksi ya, seperti itu, mengulang terus. Ini ada contoh 1 ya, perulangan while ya, sintaksnya ini while kondisi S, tahapan proses A masuk ke while, cek kondisi, jika kondisi dulu akan S kembali, jika C kembali ke A gitu ya. C jika kondisi false, keluar dari perulangan, lanjut ke instruksi berikutnya. Nah, ini ada contoh 1 ya, buat program untuk menuliskan teks diisi bebas sebanyak n baris. Ini gampang ya untuk buat seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, jadi bisa pakai counter ya.
Sekarang kita belajar increment dan decrement. Ada dua tipe ya, ada dua tipe. Ini pre-increment. Ingat pre itu apa? Sesudah gitu ya, sebelum ya, sebelum ya, pre itu. Nah, contohnya ini plus plus C min min D. Ekspresi adalah nilai setelah dilakukan operasi increment atau decrement. Jadi nilai dari nilai ini adalah sudah ditambah gitu ya. Nah, post increment ya sesudahnya post itu. C plus plus D min min, nilai ekspresi adalah nilai sebelum dilakukan operasi increment. Misalnya nilai awalnya A5 B8, nilai ekspresi A plus plus adalah 5, tapi nilai A setelahnya menjadi 6, nilai ekspresi plus plus B adalah 9, dan nilai B setelahnya juga 9. Ya, ada contoh jadi lebih jelas. General assignment operator dilambangkan dengan tanda sama dengan ya, seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya, ini assignment. Jadi C sama dengan A dulu, 5 lebih kecil dari 5 salah, makanya 0 gitu. Nah, setelah itu kita akan dapat latihan 2 ya. Misalkan tuliskan output program berikut jika diberi input data 25.171. Nah, ini kita coba apa maksud dari ini ya. Jadi selama B tidak sama dengan 0 itu while berjalan terus. Di sini dia meminta A dan B. Rest ini ada sisanya, mungkin ya sisanya sisa pembagian A dibagi B ya. Kemudian A sama dengan B, B sama dengan rest, jadi dibagi-bagi terus gitu ya. Nanti dapat 1 gitu di sini. Kalian boleh coba coding ini. Oke, ini untuk compound operator juga. Ini ada latihan 1 ya. Yang pertama print A plus sama dengan 3. Nah, ini hasilnya adalah 13. Kemudian min A min sama dengan ya 10. A kali 3 30 ya, dibagi 3 10, kemudian dibagi lagi sisanya 1 ya, 1. Nah, kalau di sini lebih kelihatan gitu ya kalau satu baris. Pertama kita print A1, print plus plus A2 ya, print A lagi 2, print A plus plus ini masih 2 gitu ya. Nah, karena sudah plus plus jadi 3, kemudian print min min A itu masih, nah itu sudah langsung berubah 2 gitu ya. Kemudian print A lagi 2, A min min masih 2, dan print A langsung berubah jadi 1 seperti itu ya. Dan ini ada proses instruksi dari while itu sendiri ya. Nah, ini nilai T-nya tidak berubah kalau di sini.
kita lihat sini nilai T-nya tidak berubah ya, karena kita baca tag di sini. Kalau C lebih kecil dari T, C-nya nambah terus. Nah, ini C-nya nambah terus, lebih kecil dari T, sama aja sebenarnya ya. Nah, ini sampai nilainya 0, ini berhenti. Gitu. Ya, di sini ya, sekarang kita akan belajar perulangan for proses instruksi sebanyak T kali inisialisasi C sama dengan alpha, kemudian kondisi sel dari T, kemudian increment. Sini kita akan lihat alur instruksi for, ini ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3. Ekspresi 1 ini inisialisasi awal ya. Ekspresi 2 ini adalah kondisi, ekspresi 3 ini adalah yang dilakukan gitu ya setelah S. Gitu. Tahu ini ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3 ini while-nya gitu. Ekspresi 1 adalah inisialisasi awal. Ini varian untuk for. Ya, varian for. Ini ada 4 di sini ya. Sama ini yang pertama, yang paling biasa kita gunakan. Yang kedua juga bisa seperti ini, yang ketiga juga bisa seperti ini, yang keempat juga bisa seperti ini. Sama aja ya semuanya. Yang latihan 1 kita suruh melihat outputnya. Kita lihat ini 5 sampai 10 ya. Print I ini. Jadi pertama 5, terus 6, 7, 8 ya, sampai ekspresi ke ini. Pastinya 8 itu 9 gitu ya. Nah, setelah 9 kita diperiksa 9 lebih kecil dari 10, benar ya. Nah, terus 10 tambahin 1, 11 lebih kecil dari 9 tambah 1, 10 ya, 10 lebih kecil dari 10 salah, jadi berhenti sampai 9 gitu. Kemudian latihan 2 kita suruh lihat ya. Pertama mulainya kan 3, kondisinya ini adalah I aja gitu ya, sampai 0 gitu, berarti mungkin karena sampai 0 berarti ini sampai 1 saja gitu. Ini min, jadi dia berkurang terus ya, 3, 2, 1, masih benar 1, setelah 0 itu udah salah, tidak di print. Dia adalah latihan 3, terus output. Pertama inputnya ini tidak lain dan tidak bukan adalah menjumlahkan ya, ini loop menjumlahkan. Jadi sumnya kita tambahkan ke dt gitu ya, kalau sumnya 0. Nah, jadi ini bisa jadi varian yang ini ya, lebih bagus gitu, lebih efektif gitu ya, lebih singkat, ringkas. Yang keempat itu ada seperti ini, for-nya ini kondisinya ya, ada 2 di sini ya, artinya
ada dua kondisi gitu ya. Yang pertama kita inisialisasi awal dulu, terus ekspresi 2 A sama dengan B berarti 4 sama dengan 4, terus B min 4 sama 3 gitu ya, jadi 4 3. Kemudian ulang lagi, nggak ada perulangan apapun ya karena ekspresinya di sini kosong juga, jadi 3 A sama dengan B, tadi A nya 4 jadi 3, terus B nya berkurang jadi 2 3 2 gitu ya, dan seterusnya ya. Sampai keduanya 0, sampai A nya 0, B nya juga 0, itu berhenti. Kemudian di sini ada while versus for. Ya, untuk while inisialisasinya di luar, for di dalam, syaratnya ini. Kemudian ini ada instruksi tambahan sini, increment ya, seperti itu. Kemudian perulangan bersarang, nah setelah instruksi perulangan yang bersarang, artinya ada instruksi perulangan lain di dalam instruksi perulangan. Dapat menggunakan semua instruksi perulangan apapun for ataupun kombinasi keduanya. Ini contoh adalah perulangan bersarang atau nested. Kemudian kita ingin menuliskan 2 hari dalam 4 minggu seperti berikut. Ya, ini adalah yang pertama. Kita bisa tulis seperti ini. Di minggu pertama sampai minggu yang keempat, minggu apa ini pertama, minggu dan formnya ini hari kedua hari gitu ya, 1 2. Dengan struktur 2 hari dalam 4 minggu dalam bentuk seperti ini misalkan. Sama juga ya, di sini 1, ini 1 2 1 2 sampai 2. Dan ini juga sama ya, ini menjelaskan dalam bentuk seperti ini. Jadi pertama I-nya dari 1 sampai 4 ya, tapi sini I-nya tidak dicetak ya, cetak adalah J gitu. Dan jika J-nya 2 enter gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini nggak ada I di sini, adanya J ya, 1 2 1 2, 1 hari 2 hari 1 hari 2 gitu. Oke. Dan perulangan 2 ya, berbeda dengan perulangan while atau for, di mana pengujian kondisi untuk melakukan perulangan terletak di awal. Algoritma 2 melakukan pemeriksaan perulangan di bagian akhir ya, setelah instruksi S dilakukan. Dan ini adalah subplatnya ya, format umumnya. Nah, ini dulu lakukan dulu instruksi S jika benar kondisi, cek kondisinya. Jika benar, ini harus dicek kondisi, jika benar diulang lagi. Seperti itu. Kemudian ada contoh 1. Ya, contoh 1 di sini. Jadi lakukan ini dulu. Hanya 0 ya. Nambah nih hanya, tapi berhenti gitu ya. Kemudian contoh 2. Sini kita bisa lihat berapa kali ini di print hello ya, ini di print. Nah, jika pelan-pelan aja gitu ya, untuk n
ini misalkan 5, 10. Ya pasti yang pertama hello nya di print, terus tambah jadi 2 hello, 4 hello ya, 6 hello, 8 hello, 10 hello juga ya. Dia ada 5 dan 6. Nah, dia tambah 1, jadi berapa ya? 501 ya. Seperti itu. Kemudian ada contoh lagi bahwa perubahan while berikut menggunakan perubahan while untuk tujuan yang sama. Ya, sini ada while, kemudian kita ini nanti ubah ke while. Ya, ini jadi kita periksa dulu ya. Lalu kita lakukan gitu ya. Secara mudah ya. Kemudian yang contoh 5, dan kita switch dulu. Switch membuat multiple kondisional di mana SPS akan diproses jika ekspresi bernilai konstanta tertentu. Ya, untuk kasus ini ya, untuk kasus ini terus break ya. Nah, kalau break itu kita nggak lanjut ke kasus di bawahnya gitu. Jadi case 1, S1, case 2, S2, lalu break gitu. Nah, seterusnya sampai defaultnya ini adalah S1. Jadi kalau ekspresi sama dengan K1, ini S1, kalau sama dengan K2, S2. Ini contoh 4 ya, output program tipe jika diberikan input 13, 14, 210. Ya. Lihat sini. Untuk contoh 4 boleh diperiksa, contoh 5 juga boleh diperiksa ya. Diperiksa saja. Oke. Nah, default ini kalau semuanya gagal gitu ya. Gagal SN. Oke. Array satu dimensi, variabel tunggal, perhatikan potongan program berikut. Ini potongan programnya. Ada beberapa problem yang sulit, mungkin tidak bisa diselesaikan hanya menggunakan variabel tunggal. Setiap variabel menempati satu lokasi dalam memori ini ya, contohnya. Jadi tidak mungkin hanya menggunakan sum saja gitu, maksudnya variabel tunggal. Ada satu lokasi memori sehingga terjadi proses override saat nilai baru dimasukkan, nilai sebelumnya digantikan oleh nilai baru. Kita hanya bisa mendapatkan nilai akhir variabel berindeksnya dalam matematika dikenal variabel berindeksnya 0 sampai n-1 pada variabel x disebut sebagai indeks atau subscript. Variabel berindeks diimplementasikan pada program berupa array ini ya. Dengan n adalah ukuran array, selang nilai yang valid bagi indeks suatu variabel array berukuran n adalah 0 sampai n-1 array ya. Definisi kumpulan elemen bertipe data sama yang diakses dengan nama yang sama. Deklarasi data tipe array, nama dan ukurannya. Berdasarkan indeksnya, array dapat dibedakan menjadi array berdimensi 1, vektor ya di matematika. Itu satu indeks ya.
Array berdimensi 2, matriks di matematika 2 indeks, berdimensi banyak lebih dari 2 indeks. Berdasarkan deklarasi ukurannya, array dapat dibedakan menjadi array statis, ukuran array merupakan nilai konstan, dan array dinamis, ukuran array merupakan nilai variabel. Ukuran array statis dapat dinyatakan secara eksplisit ataupun implisit. Ini adalah contohnya ya. Ini ukuran array eksplisit, ini ukuran array implisit ya. Kalau 0 nanti coba sendiri ya. Ini 0 semua, nanti ini 5 dan sisanya 0. Elemen array disimpan di memori secara kontinu tanpa selah, bukan random ya. Ya kontinu gitu ya. Sini. Jika mengakses indeks di luar selang, maka akan diperoleh data lain. Batasan indeks array, batas berapa batas maksimum ukuran array dalam C. Tidak ada batasan yang pasti berapa ukuran maksimum array, namun dipastikan terbatas ya. Dalam membuat program yang menggunakan array statis, ukuran array biasanya didefinisikan menggunakan konstanta. Ini ya konstanta di sini, statis. Butuh batasan berapa nilai n banyaknya data maksimum. Nah ini ya. Ini kita membaca nilai n, kemudian kita scan nilai n nya, posisinya gitu ya. Nah, pertanyaan posisi data. Jadi yang di sini posisi data ya. Ditanya 4 dan 5. Posisi data keempat 0, 1, 2, 3. Ini ke 1 ya, kedua, ketiga, keempat ya, hitungannya gitu. Dalam program ini ya. Gitu. Dia ada diskusi sini. Di sini ada error ya, karena tidak jelas ini ukurannya, dan diskusi 2. Ini program untuk mendapatkan bilangan terkecil dan terbesar dari n bilangan bulat ya. Ini. Nah, isi arraynya kalau yang ini ya, bisa dicoba. Nah, kalau ini isi arraynya 500, ini sisanya 0 ya. Ini untuk ngeprint nilai array. Nah, ini untuk membuktikan ini kontinuitas dalam memori ya. Kemudian sini ada array dimensi 2 ya. 2 dimensi. Review array 1 dimensi, data pada array 1 dimensi memiliki satu indeks posisi hanya 1 dimensi. Misalnya data pada posisi 0, 1 dan seterusnya. Dalam matematika dicatat x0, 1, x2. Dalam pemrograman dicatat x0, 1, x2. Deklarasi variabel 1 dimensi. Itu tipe datanya, terus juga variabel dan ukurannya. Deklarasi ini tipenya apa ya, int gitu misalkan, int, terus nama variabel misalkan r, ukurannya berapa gitu ya, misalkan ini ya. Ini boleh ini secara implisit ya. Nah ini ini b nya, top float isinya boleh ya. Misalkan ada bacain data 1 sampai 100 dan masukkan ke dalam variabel array. Misalkan kita membaca data ya. Nah ini ya, membaca data sampai 100 gitu ya.
Nah, ini dia jawabannya, masukkan gitu ke alamatnya, diarai ke I gitu. Kemudian baca beberapa data yang diakhiri dengan sentinel-9 dan masukkan ke dalam variabel array dt. Nah, ini untuk sentinelnya ada -9 gitu. Kemudian ini ada menampilkan data array satu dimensi. Ya, di sini menampilkan. Ini setelah kita baca, kita tampilkan gitu. Nah, ini untuk ini kalau udah di akhir kita enter gitu ya, kalau enggak di spasi gitu ya. Maksudnya seperti itu, menampilkan dan membalik array gitu ya. Membalik array kita bisa gunakan. Nah, nanti boleh cari sendiri ya untuk membalik array gitu ya. Balik isi array. Yang penting ada for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N bagi 2, I plus plus, T sama dengan AI sama dengan A dari N min I min 1, kemudian AN min I min 1 sama dengan T gitu, jadi dibalik. Kemudian ada array 2 dimensi, dapat disepadankan dengan matriks ya, setiap elemen data memiliki 2 indeks baris dan kolom. Jadi array of array dimensi kedua, deklarasi array 2 dimensi harus eksplisit ya. Jadi harus eksplisit gitu ya dalam mendeklarasikannya. Ini ada contoh membaca data ke dalam array 2 dimensi. Nah, ini ada ini ya. Nah, ini outputnya ya. Untuk baca data boleh cari sendiri gitu ya. Nah, baca isinya ada di sini. Yang bacanya ada di sini. Ini outputnya. Kesalahan yang terjadi ada spasi di kolom paling kanan. Solusinya print nilai tanpa spasi, kemudian periksa. Jika posisi kolom ada yang terakhir, print new line. Jika selainnya print spasi gitu ya. Tadi alokasi memori 2 dimensi ya. Ini adalah seperti ini alokasi memorinya. Jadi elemennya berurutan dalam 1 dimensi gitu. Ini contohnya A23 seperti ini ya. Ini 2. Oke. Array 2 dimensi versus 1 dimensi. Implikasi bahwa array 2 dimensi dan simpan dalam memori 1 dimensi adalah definisi variabel array 2 dimensi dapat dituliskan seperti array 1 dimensi. Nah, ini seperti ini dituliskan 1 dimensi gitu ya. Nah, array yang pertama bernilai 241 gitu ya. Yang kedua atau A1 ini 537 gitu ya.
Jadi dibaca per baris dulu gitu ya. Nah ini tadi untuk membaca ya, membaca array ini maksudnya. Ini outputnya, ini baca. Kemudian kita akan belajar pointer dan fungsi. Pointer adalah variabel yang berisi alamat memori sebagai nilainya, berbeda dengan variabel biasa. Berisi nilai tertentu, berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Dua jenis variabel yang dapat secara langsung menunjuk ke suatu nilai tertentu dan secara menerima secara tidak langsung. Nah, ini merupakan variabel pointer menunjuk ke alamat dari suatu nilai, jadi menunjuk ke alamat dari A ya, yang isinya adalah 5. Format penulisan adalah ini. Ada bintangnya ya, P. Variabel pointer ini adalah ini gambarnya. Array dan pointer dalam C. Array dapat dinyatakan sebagai pointer ke elemen pertama ya. Di alamat dari A1 dapat ditunjuk oleh suatu variabel pointer. Fungsi dalam pemrograman adalah blok instruksi yang dapat dieksekusi berulang-ulang sesuai kebutuhan. Implementasi dari konsep modularitas itu adalah dekomposisi. Ntar kita buat dulu alamat AI ini ya ditunjuk oleh seperti ini. Nah kalau kita defaultnya ke A0 aja, ini kayak gini, ke alamat pertama. Jadi balik lagi ke fungsi ya. Fungsi ada konsep modularitas ya. Itu dekomposisi ya. Dua tipe fungsi, ada built-in library function disediakan oleh sistem dan tersimpan dalam pustaka library siap digunakan seperti printf, strcpy, dan juga ada user defined function dibuat oleh user pada saat menulis program. Kemudian ada struktur fungsi. Sebuah fungsi terdiri dari 4 bagian, yaitu tipe kembali, return type, nama fungsi, daftar argumen, dan tubuh fungsi. Ketiga bagian pertama bentuk apa yang disebut fungsi prototype, yaitu daftar argumen bisa dibaca sepasang kurung biasa yang dapat terdiri dari 0 atau lebih argumen yang masing-masing dipisahkan tanda koma. Tubuh fungsi dibatas oleh sepasang kurung kurawal. Di return type-nya bisa void atau int gitu ya. Return type tubuh fungsi dibatasi oleh sepasang berawal dan terdiri dari baris-baris pernyataan. Contoh fungsi kuadrat bilangan bulat ya. Mana contohnya? Nah, ini contohnya ya. Variabel lokal itu lingkupnya dalam satu fungsi. Ya ini B dan A, ini variabel lokal ya. B di sini khususnya ya. INTB. Variabel global lingkupnya di seluruh bagian program, yaitu di luar main biasanya ya. Atau di dalam main gitu yang ini. Contohnya seperti ini gitu. Nah ini ada call by value versus call by reference. Nah ini ada call by apa nih, ini reference ya, ditukar gitu alamatnya. Nah ini ada call by value tuh, yang dikirim adalah alamat memori dan diterima oleh variabel pointer. Kemudian array sebagai argumen fungsi seperti ya variabel lainnya ya.
Seperti variabel lainnya, array juga dapat digunakan sebagai argumen dari fungsi nilai. Variabel array yang dideklarasikan sebagai argumen fungsi akan mengaruhi nilai variabel array pada fungsi pemanggilnya. Contoh deklarasi array dalam fungsi ini. Perhatikan bahwa argumen n harus disebut sebelum an. Gitu ya. Nah, contoh argumen fungsi array. Ini print array ya. Nah, ini ya print array ini. Jadi harus ada n dan int. N ini berpengaruh gitu ya, saling mempengaruhi. Gitu ya. Ya, jadi kalau array sebagai argumen fungsi itu berlaku call by reference. Ini alamat dari elemen pertama array gitu ya. Coba dicek lagi nih ya, yang ini juga yang ini ya, call by reference dan call by value. Dan ada latihan 1 sini ya. Ini ada membalik array satu dimensi ya. Nah, yang tadi juga ada tuh sebelumnya ya, flip horizontal array 2 dimensi. Kita menggunakan pointer di situ. Ya, sini ada membalik array ya. Terus ada prefix. Nah, ini semua latihan ya. Nah, boleh dilihat nih ya. Nah, sebelumnya sini kita juga belajar ngeprint dari D gitu ya. Kalau ini minta D, padahal PQR ini adalah pointer gitu ya. Akan dihasilkan alamatnya di sini. Nah, tapi kalau D dari bintang ini maka ini adalah alamatnya. Dan kalau P plus 1 adalah alamat sesudah di bawahnya ya. I plus 2, 2 di bawah dari alamat I gitu. Nah, ini juga sama ya. Ini masalah menunjuk elemen ya, pointer. Ini juga masih berkaitan dengan latihan pointer ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ada dynamic memory allocation. Mengapa dynamic memory allocation? Ukuran sebuah array yang dideklarasikan harus diketahui sebelumnya. Jika tidak dideklarasikan, maka program akan menampilkan pesan error pada saat kompilasi program. Ukuran array akan efisien jika disesuaikan dengan kebutuhan butut. Teknik alokasi memori secara dinamis, itu dynamic memory allocation.
Dynamic memory allocation itu memori akan dialokasikan pada saat rantai mengurangi beban pada memori stack karena data yang dimasukkan akan disimpan pada area lainnya. Nah, ini adalah void malloc ya, fungsinya. Ini ya contoh dari menggunakan malloc gitu ya, ini satu dimensi gitu. Dari NT ini adalah penunjuk nah ini dt nya kan pointer gitu ya, kita sudah definisikan dt nya ya pointer gitu. Jadi kita alokasikan ini sebagai int ini bintang artinya pointer gitu ya, sudah dicari sendiri. Oke, kemudian inisialisasi nilai memori ya, inisialisasi setiap elemen memori itu dengan nilai 0 ya, cuman kalau ingin menggunakan nilainya ada memset gitu ya. Nah ini memset kita gunakan 0 gitu ya, nilai awalnya. Dan juga calloc ya, reallocation gitu ya, bukan reallocation ya, ini contiguous allocation ya, contiguous allocation. Ini ada void ini ya, memset ya, ini reallocation memori yang pernah dialokasi menggunakan malloc atau calloc dapat direalokasi kembali mengubah ukuran memori menggunakan fungsi realloc ya. Nih untuk realloc ini ada di sini ya, realloc kalau nggak salah. Ini menggunakan realloc. Diallocate ya, memori yang pernah dialokasikan itu dialokasi menggunakan fungsi free yang bermanfaat untuk membersihkan memori dari sampah. Nah, ini ya penggunaannya free gitu. Dan ada contoh array satu dimensi. Nah ini void ya, print 1D. Ini cara penggunaan dynamic allocation memory. Terus ini ada contoh membalik elemen array gitu ya. Nah ini membaliknya ada di ini membalik elemen ya. Ini return type-nya adalah pointer. Oke, dia nanti membalik, nanti setelah kita print ya akan dibalik gitu, bisa dipelajari ya. Kemudian ada dynamic memory allocation 2 dimensi. Yang pertama ada single pointer, array of pointer, dan pointer to a pointer. Misalkan kita akan menangani data 2 dimensi berupa 3x4. Berikut ingat penyimpan data dari 2 dimensi dalam memori ya. Ini fungsi mencetak array, kita masih ingat lagi ya. Void print 2D ya. Ini fungsinya. Nah, kalau single pointer, return type single pointer itu kita menjadikan seperti biasa gitu ya. Yang 2 dimensi jadiin 1 dimensi.
Nah, ini contohnya. Ini untuk single pointer, jadi jadiin kayak satu dimensi gitu ya. Nah, ini ada array of pointer, jadi array dua dimensi setiap baris merupakan array satu dimensi sehingga dapat dibuat single pointer untuk setiap baris. Berlaku untuk case atau yang lebih baru. Jadi untuk setiap baris itu ada pointernya gitu ya. Ini contohnya. Ini kita ngeprint kayak biasa gitu ya. Ngeprint santai. Ada pointer to pointer. Yang ini. Ya, jadi setiap baris merupakan array satu dimensi sehingga dapat dibuat single pointer untuk tiap baris ya. Ini single pointer untuk tiap elemennya kalau nggak salah ya. Tuh. Saya juga disebut single pointer to single pointer. Begitu ya. Ini bisa dicermati di sini. Lihat sini ada karakter ya. Karakter itu bukan hanya huruf tapi apa saja. Literal karakter itu di antara tanda kutip satu single quote. Misalkan ini tipe data ini char disimpan sebagai representasi bilangan bulat 8 bit 0 sampai 25. Misalkan A ini nilai semuanya 65. Kode karakter sering disebut sebagai kode ASCII ya, American Standard Code for Information Treating, sehingga tipe data char dapat diinformasikan sebagai integer. Format untuk membaca dan menuliskan karakter adalah ini %C ya, karakter dan ASCII. Ya, kita harus tahu ya. Ini misalkan untuk dasarnya yang mana ya? Ini ya. Jadi kalau bisa di print sebagai C atau sebagai D gitu ya. Kalau D integer, kalau C karakter. Ini ada escape sequence, ya escape sequence adalah yang ini. Nah ini macam-macam ya, itu alert ya, macam-macam sini ya. Ini ada baca tulis char, ini ada ini adalah fungsi baca tulis char gitu ya. Bicaranya simple dalam array gitu. Ini adalah white space problem pada program sebelumnya. White space yang lain juga diterima sebagai masukan. Artinya karakter ini di sebelah kanan X akan masuk ke T0. Karakter B, oke, ini akan masuk gitu ya. Makanya dia berkurang satu nih. Terus ditambahkan spasi atau ini sesudah persentif pada program sebelumnya. Ini contoh solusinya. Untuk menghilangkan white space problem. Kemudian ada new line problem ya, sistem operasi pada Windows dan non-Windows mempunyai sedikit perbedaan dalam menangani new line. Windows menggunakan dua karakter akhir baris, yaitu garis return dan new line, sedangkan Linux hanya menggunakan N. Apa konsep program ini? C. Nah ini ada library for char ya, ctype.h. Nih. Dan ini ada baca char sampai habis. Ini ya.
Cepat ya. Kita akan buat program ini menghitung misalkan ya. Buat program baca sebuah teks, program akan menampilkan banyaknya kemunculan huruf A sampai Z yang tidak nol, huruf kapital dan huruf kecil dianggap sama. Dan yang kedua, ini soalnya buat program baca sebuah teks, program akan mencetak teks dengan format judul. Huruf pertama adalah huruf kapital. Ini ya. Oke. Kalau masih bingung boleh tanya saya juga di komen ya. String, sini ada string ya. String itu sebenarnya adalah array of karakter ya, yang diakhiri oleh sebuah karakter null. Dan ingat juga bahwa array dapat dinyatakan sebagai pointer ke elemen pertama ya. Literal string dapat ditulis sebagai tanda kutip ganda. Jadi Bogor berarti ini. Sehingga untuk menyimpan string Bogor diperlukan array of char sebanyak minimal 6 gitu ya. As an array gitu. Yang ini ya. Dan yang char bintang S1 IPB ini as a pointer. Bisa array, bisa pointer ya, sama aja ya. Format untuk baca dan menuliskan string adalah S. Fungsi gets, ini kita ada fungsi gets ya. Sebelum ke fungsi gets, kita akan baca string is an array of char ya. Ini ada error nanti ya, di sini bisa diselidiki sendiri. Biasanya dalam baca string nanti buat dianalisis ya. Misalkan ini input kita adalah 19 AB IPB Bogor ya, ini tapi hanya muncul outputnya 19 AB IPB. Mulai nanti dicari tahu kenapa. Baca karakter ya, standar input ya. Fungsi f gets nih, maksudnya fungsi gets. Nah, menyimpannya sebagai string sampai karakter newline atau EOF ya. Sintaks char ini char bintang gets ini. Str array of char, ingat ya, str itu array of char. Contoh char st 100 gets st print ini. Jadi nanti mencetak ulang ya. Problem warning ini karena tidak memperhatikan batas ukuran array. Read until new line, karakter new line tidak terbaca. Jadi karakter new line ini tidak terbaca. Di fungsi gets nanti boleh cari sendiri ya, fungsi gets dan fungsi fgets. Nah, ini ada yang kita menggunakan fungsi gets. Nah, gets. Nah, meskipun ini udah lewat dari 100, tetap di inputnya ini ya, inputnya outputnya tetap masuk ya, lebih dari 100. Dan fungsi fgets membaca karakter dari stream input termasuk standar input dan menyimpannya sebagai string dan berhenti saat satu atau lebih syarat berikut terpenuhi. Sudah sebagai elemen satu karakter terbaca, n adalah ukuran array. Karakter nilai terbaca tidak seperti gets ya, EOF juga terbaca.
itu berhenti pasti ya. Sintaks char ini adalah seperti ini sintaksnya, sintaks fget. Ini adalah contoh dari fget ini sini. Nah, ketika dia inputnya lebih dari 100 maka dia akan dipotong gitu. Dan membaca string lebih fleksibel menggunakan DMA untuk array of char ya. Baca setiap karakter dari stdin berarti setelah bertemu ini. Ini contoh fungsinya ada ya. Nih, alokasi yang dinamis makanya ini ya. Seperti ini. Dan kita lihat lagi array of string. Misal kita akan menyimpan 5 daftar nama mahasiswa. Tapi sebelum itu kita lihat sini ada si library for string ya. Nah, ini string.h ya. String.h. Oke, kita lanjut. Misalkan kita akan menyimpan 5 daftar nama mahasiswa ke dalam array, maka dibutuhkan deklarasi array 2 dimensi, yaitu baris untuk menampung banyaknya nama mahasiswa, kolom untuk menampung panjang string nama. Nah, ini artinya maksimal 40 nama ya, maksudnya 40 karakter dalam namanya itu. Nah, apa output perintah dari ini? Gampang ya. Boleh dicoba. Kemudian ada WordPress problem ya. Perhatikan dua string berikut. Dan cara ini kedua string tersebut jika diprint akan menghasilkan teks yang sama yaitu IPv. Namun jika dibandingkan keduanya tidak sama. Problem ini muncul karena string ST1 mengandung white space. Ya, ini escape n ya, enter ini. Oleh karena itu dalam mereka dua nilai sering dilakukan penghapusan white space. Itu sering disebut trim a string. Ya caranya ini ya, trim mana trim. Trim ini. Sebenarnya yang ini sih aslinya ya. Ini ya. Oh begitu. Oke. Kemudian mengambil substring ya. Memotong suatu string st dimulai dari start sebanyak 9 karakter ya. Misalkan substring ini ppun 1 5 gitu. Dari 1 sampai 5 gitu ya. Indeks 1. Nah, ini adalah substring. Oke, itu fungsinya. Kemudian Anda membacain data teks. Ini ada yang ini ya, yang data teks. Ini menggunakan fungsi trim lagi. Ini ada latihan ya, latihan 1. Ini ya. Buat program baca masukkan beberapa baris data yang tiap barisnya adalah usia dan nama keluaran program adalah daftar nama dan diakhiri rata-rata usia. Nah ini ada programnya, nanti boleh dicari tahu. Oke. Save. Mantap. Dan sini kita bisa lihat tipe data yang terakhir itu struct ya. Jadi kalau data, perhatikan data mahasiswa berikut ya. Ini ada data mahasiswa. Nah, struct ini adalah kumpulan variabel masing-masing dapat berbeda tipe yang dikelompokkan dan dikemas dalam satu identifier yang merupakan tipe data baru ya.
Kalau array hanya boleh satu jenis data, ini boleh berbeda tipe data ya. Dan ini untuk mendefinisikan suatu record. Jadi ini contohnya ya. Nah, termasuk tipe data turunan, derived data type, tipe data baru, struct mahasiswa, misalkan kita akan buat di sini ya. Tipe data baru. Nah, ini type def-nya kita taruh luar ya supaya secara global gitu ya. Bisa digunakan di semua fungsi nanti ya, di semua modul gitu ya, global gitu ya, di luar fungsi main. Nah, contoh deklarasi ini seperti biasa gitu ya, bisa di deklarasi, mungkin ada MAS nya. Nah, ini ada deklarasi dan saya menggunakan sini deklarasi pointer juga ya. Nah, akses anggota struct yang menggunakan salah satu dari dua operator ya, operator titik atau operator panah. Sama aja ya gitu ya. Di sini dt titik i nama, ini untuk nama gitu ya, masukin gitu ya. Tergantung tipe variabel yang dideklarasikan. Akses variabel biasa selanjutnya pointer gitu menggunakan operator titik ya, sedangkan akses variabel pointer menggunakan operator panah. Nah, instruksi ini sama dengan oh ini sama ternyata ya. Untuk pointer itu ya, tanda panah untuk pointer. Dan ada delimiter using regex ya, ekspresi regular adalah regular expression adalah deretan karakter yang digunakan untuk mencari pola ya, sering digunakan untuk string matching, misalkan cari kata yang diakhiri box. Ya, pilih tanda kurung ya, melakukan tokenisasi dalam delimiter titik, koma, atau tanda kutip ya. Nah, ini adalah contoh delimiter atau regex gitu. Dan sebelumnya sini ada latihan soal yang mengubah ini menjadi ini gitu ya. Yang mana ini membaca file CSV gitu ya, menggunakan fopen ya. Kemudian ada tokenizing, proses memotong string jadi beberapa token yang dipisahkan oleh delimiter tertentu. Pada latihan 2 dia kata adalah namun terkait dari dokumen yang dipisahkan oleh spasi nilai type atau mati ini ya. Semua kata dalam huruf kecil, sign huruf dan angka dalam kata dihapus sehingga perlu 3 algoritma proses tokenizing mengubah menjadi huruf kecil dan membuang sign huruf angka digit ya. Ini contoh proses tokenizing, dan ini ada membuang karakter ya. Selain alfanumerik dari string ini adalah fungsinya. Nah, untuk tokenizing juga dia punya ini ya, fget lalu strok ya, tok string tokenizing str tok gitu, artinya melakukan tokenisasi gitu ya, dengan delimiter titik, koma, atau tanda kutip. Oke. Oke teman-teman, mohon maaf ya atas ketidaksempurnaannya jika ada salah kata. Oke, sekian dan terima kasih ya. Nah, ini butuh latihan gitu, latihan terus ya, latihan. Oke. Ini masih dasar gitu ya. Dan juga sekarang sudah ada yang namanya ChatGPT gitu ya, untuk memudahkan proses kalian belajar ngoding, bisa belajar dari situ. Oke. Terima kasih.